Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya Risma Nuraini dan Salsabila ingin membahas tentang rekonsiliasi fiskal untuk memenuhi tugas perpajakan Ibu Yeni Dwi Handayani. Uh, Slide-slide pertama itu akan dibahas oleh saya Risma Nuraini dan nanti slide-slide berikutnya akan dibahas oleh Kak Salsabila. Apa sih rekonsiliasi fiskal itu nih teman-teman, dan apa tujuannya dari adanya rekonsiliasi fiskal? Jadi rekonsiliasi fiskal itu dilakukan oleh wajib pajak karena ada perbedaan pengakuan terhadap biaya dan pendapatan menurut akuntansi atau komersil dengan perpajakan atau fiskal yang mengakibatkan laba atau rugi bersih menurut komersil berbeda dengan laba rugi kena pajak menurut fiskal. Laporan keuangan komersil itu menggunakan prinsip akuntansi, yaitu standar akuntansi keuangan, sedangkan untuk kepentingan perpajakan atau fiskal, laporan keuangan itu disusun berdasarkan peraturan perpajakan Undang-Undang PPH nih teman-teman. Laporan keuangan komersil itu juga ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial. Sedangkan laporan keuangan fiskal itu ditujukan untuk dasar perhitungan pajak pada setiap tahunnya. Gitu. Nah, dilakukannya rekonsiliasi fiskal itu oleh wajib pajak untuk mempermudah pengisian SPT tahunan PPH yang menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran dalam menyampaikan SPT tahunan PPH, nih teman-teman. Lanjut. Dalam rekonsiliasi fiskal itu terdapat yang namanya koreksi fiskal. Ada dua jenis koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Perbedaan nilai ini itu antara pengakuan secara komersil dengan fiskal perlu dimasukkan sesuai dengan hasilnya, apakah harus dikoreksi positif atau dikoreksi negatif. Nah, koreksi positif itu ada dua hal acuan nih, yaitu ketika biaya atau pengeluaran diakui secara komersil, tetapi secara fiskal itu tidak diakui, maka biaya atau pengeluaran tersebut itu harus dikoreksi secara positif. Acuan lagi untuk koreksi positif itu ketika pendapatan yang mana diakui secara fiskal namun tidak diakui secara komersil, maka pendapatan tersebut harus dikoreksi juga secara positif. Lanjut ke koreksi negatif. Ada 3 acuan nih yang untuk koreksi negatif ini. Yang pertama itu ketika biaya pengeluaran itu diakui secara fiskal, namun secara komersil atau akuntansi ini tidak diakui, maka biaya atau pengeluaran tersebut itu harus dikoreksi negatif. Kemudian ketika pendapatan yang mana diakui secara komersil namun tidak diakui secara fiskal, maka pendapatan tersebut harus dikoreksi negatif. Dan apabila terdapat pendapatan yang mana telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, maka pendapatan tersebut juga harus dikoreksi negatif. Ingat ya teman-teman, final, kemudian secara komersil tidak diakui dan secara fiskal diakui, kemudian uh, tidak diakui secara fiskal namun diakui secara komersil juga, gitu. Dapat koreksi negatif. Lanjut, kita akan membahas tentang penyebab perbedaan laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Kenapa sih bisa berbeda gitu? Yang pertama itu ada perbedaan tetap sama perbedaan waktu. Perbedaan tetap itu terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya-biaya itu diakui menurut akuntansi atau komersil dan tidak diakui secara perpajakan atau fiskal. Perbedaan tetap itu mengakibatkan laba rugi bersih menurut akuntansi itu berbeda secara tetap dengan penghasilan laba kena pajak menurut fiskal. Kemudian ada juga perbedaan waktu nih terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan itu telah diakui menurut akuntansi komersil dan belum diakui menurut fiskal. Jadi ini hanya perbedaan waktunya aja. Jadi memang belum diakui gitu ya. Jadi perbedaan ini itu bersifat sementara saja karena akan tertutup pada periode setelahnya atau sesudahnya. Contoh kecil dari perbedaan waktu itu sendiri itu misalnya perusahaan itu membayar biaya sewa kantor sebesar berapa? 120 juta di Desember 2024. Maka untuk
periode Januari dan dibayarkan itu kan pada Desember 2024. Nah, itu tuh untuk periode Januari dan Desember. Dalam akuntansi komersil, biaya ini itu dicatat per bulan sebesar 10 juta selama tahun 2025. Sedangkan dalam secara fiskal seluruh biaya 120 juta itu eh, langsung diakui secara peraturan pada Desember 2024 karena telah dibayarkan atau karena sudah pembayaran gitu. Akibatnya laba di tahun 2024 ini lebih kecil secara fiskal dibandingkan komersil. Namun perbedaan ini itu cuma sementara aja karena di 2025 biaya tersebut tidak lagi diakui secara fiskal, tetapi tetap dicatat dalam komersil. Sehingga akhirnya selisih itu tak akan tertutup gitu. Lanjut, kita akan membahas peraturan terkait rekonsiliasi fiskal. Apa aja sih peraturan-peraturannya? Yang pertama itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 6. Pasal 6 itu menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak itu dihitung dari penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya ini meliputi semua pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung itu berhubungan dengan kegiatan usaha. Artinya, setiap pengeluaran yang digunakan untuk operasional perusahaan itu dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto, asalkan sesuai dengan aturan perpajakan. Namun, jika setelah pengurangan biaya ini ternyata perusahaan itu mengalami kerugian, maka pada pasal 6 ayat 2 itu memberi solusi berupa kompensasi kerugian. Kerugian fiskal ini itu dapat dikompensasi dengan laba kena pajak dalam 5 tahun berikutnya. Contohnya, jika di 2023 perusahaan itu rugi 50 juta, maka kerugian ini itu bisa digunakan untuk mengurangi laba fiskal di tahun 2024 hingga 2028 ya, 5 tahun 2024 dari 2028. Hal ini itu membantu menjaga arus kas dan mengurangi beban pajak di tahun-tahun mendatang. Nah, apabila uh, wajib pajak itu mengalami rugi fiskal, wajib pajak itu dapat mengkompensasikan rugi tersebut sampai dengan 5 tahun berikutnya. Nah, contohnya, saya jelaskan sedikit ya. Pada tahun 2017, sebuah PT ini tuh mengalami kondisi sebagai berikut laba, rugi, laba, laba sampai 2021 dari 2017 dengan jumlah laba dan ruginya itu yang berbeda-beda nih setiap per 5 tahunnya. Nah, uh, PT tersebut itu punya rugi fiskal sebesar 1,2 miliar nih teman-teman. Nah, jadi si 1,2 miliar ini merupakan kompensasi yang bisa dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya nih, yaitu 5 tahun. Misalnya karena laba di tahun 2017 itu ada 200 juta, maka rugi fiskal itu berkurang menjadi 1 miliar. Rugi fiskal 2016 ya, itu berkurang menjadi 1 miliar nih kompensasinya karena sudah digunakan di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 itu kan rugi fiskal. Nah, maka rugi fiskal ini yang namanya rugi fiskal itu berarti kita tidak membayarkan ya pajak penghasilannya gitu. Karena kita juga masih ada kompensasi, udah gitu masih ada rugi lagi. Kemudian di tahun 2019 itu nihil, berarti nggak ada. Kemudian di 2020 masih bisa dikompensasikan lagi karena dia memiliki laba 200 juta nih teman-teman. Karena tadi masih ada rugi fiskal tahun 2016 itu sebesar 1 miliar, maka tinggal dikurang aja nih. Jadi rugi fiskal di tahun 2016 itu masih ada 800 juta ya teman-teman. Kemudian ada laba fiskal tahun 2021 itu sebesar 700 juta terhadap pajak penghasilannya.
Maka ini mengurangi kompensasi 2016 rugi fiskal tadi teman-teman. Jadi 800 dikurangi 700 juta sama dengan 100 juta. Nah, 100 juta ini sudah tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya karena waktunya itu sudah habis. Karena rugi fiskal ini adalah rugi fiskal dari 2016 gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya rugi fiskal di tahun 2018? Nah, berarti rugi fiskal di 2018 itu bisa dikompensasikan untuk, tahun-tahun berikutnya, 5 tahun juga nih, jangka waktunya teman-teman. Berarti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, sampai 2023 dapat dikompensasikan sebesar 300 juta. Berarti kalau yang 100 juta itu udah angus ya, nggak bisa dijadikan kompensasi lagi. Tuh. Lanjut nih teman-teman. Eh, ada peraturan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan 9. Pasal 9 ini itu membahas biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Beberapa contohnya itu adalah pengeluaran untuk dividen, denda perpajakan, pajak terhutang, pengeluaran pribadi, dan sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aturan ini itu ada untuk memastikan bahwa hanya pengeluaran yang relevan dengan kegiatan usaha yang diakui dalam perhitungan fiskal. Dengan pasal 9 ini perusahaan itu dapat menghindari resiko koreksi fiskal yang berpotensi menambah pajak terhutang. Misalnya jika perusahaan itu mencatat denda sebagai pengurangan penghasilan bruto itu kan nggak diperbolehkan ya secara fiskal, maka itu akan dikoreksi positif saat pelaporan pajak. Oleh karena itu, perusahaan itu harus selektif dalam mencatat biaya operasional nih teman-teman. Lanjut, kemudian ada keputusan Dirjen Pajak eh, KEP 220 PJ 2002 yang mengatur bahwa biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan itu dapat diakui sebagai biaya fiskal jika penggunaannya itu untuk kepentingan bisnis bukan kepentingan pribadi. Demikian pula dengan PMK 83 PMK 03 2009 itu memperbolehkan biaya makan dan minum bagi karyawan sebagai pengurangan penghasilan bruto, terutama jika diberikan di daerah tertentu atau terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Aturan ini itu dirancang untuk memberi kejelasan bagi perusahaan mengenai mana saja sih pengeluaran yang bisa dikurangi atau dikurangkan dalam pajak. Dengan memahami ketentuan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan pengeluaran operasional mereka tanpa melanggar aturan fiskal. Lanjut, teman-teman. Ada juga surat edaran Dirjen Pajak SE 27 PJ 22 tahun 1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Di sini tuh menetapkan bahwa biaya entertainment hanya dapat dikurangkan jika sesuai dengan daftar nominatif yang mencantumkan pihak yang dihibur dan tujuan pengeluarannya. Begitu juga dengan PMK 2 dan PMK 3 di tahun 2010 juga mengatur bahwa biaya di promosi itu eh, dapat dikurangkan yang dapat dikurangkan itu harus memenuhi syarat dokumentasi dan relevansi dengan kegiatan usaha. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa semua biaya entertainment dan promosi itu didukung oleh dokumen yang valid. Jika tidak, pengeluaran ini itu tidak dapat pengeluaran ini tuh dapat dianggap nggak sesuai aturan fiskal dan dikenakan koreksi positif oleh uh, siapa otoritas pajak gitu. Lanjut, PMK 57 PMK 03 2010 itu mengatur bahwa piutang yang tidak tertagih dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto jika perusahaan itu dapat membuktikan atau memberikan bukti upaya penagihan yang telah dilakukan. Selain itu, pasal 11 dan 11A Undang-Undang PPH itu menjelaskan bahwa penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tak berwujud itu juga dapat dikurangkan asalkan sesuai dengan metode yang ditentukan secara fiskal. Peraturan ini tuh penting untuk menghindari potensi koreksi fiskal, misalnya piutang yang dicatat sebagai kerugian tetapi tidak didukung bukti penagihan, maka akan dikoreksi secara positif oleh otoritas
pajak. Oleh karena itu, dokumentasi yang lengkap itu juga sangat diperlukan. Kemudian kita akan membahas pajak penghasilan PPh pasal 29 atau pasal 28A. PPh 29 ini tuh merujuk pada kondisi di mana wajib pajak itu punya kurang pembayaran pajak setelah perhitungan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Kekurangan ini itu harus dilunasi sebelum menyampaikan SPT agar laporan itu dianggap lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Misalnya jika pajak terutang untuk suatu tahun adalah 50 juta, tetapi jumlah kredit pajak yang dibayar itu selama tahun berjalan itu cuma 40 juta, maka kekurangannya sebesar 10 juta itu harus dilunasi sebelum pelaporan ya. Sebaliknya, kalau 28A itu mengatur tentang kelebihan pembayaran pajak nih. Kelebihannya itu terjadi jika pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak yang telah dibayar eh, selama tahun berjalan nih. Misalnya pajak terutangnya itu 40 juta, tetapi kredit pajak sebesar 50 juta, maka kelebihannya kan 10 juta. Ini dapat diminta kembali restitusi atau pengembalian atau dikompensasikan untuk pajak tahun berikutnya. Kedua pasal ini itu memberikan mekanisme penyesuaian antara kewajiban pajak dengan pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Kita lanjut ke pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 itu kan merupakan angsuran yang harus dilihat sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ini itu sistem angsuran pajak yang harus dibayar sama wajib pajak setiap bulannya selama tahun pajak berjalan. Tujuannya untuk apa? Untuk meringankan beban pembayaran pajak akhir tahun. Sekaligus ini tuh untuk memastikan pendapatan pajak bagi negara itu tetap stabil. Besarnya angsuran itu dihitung berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya yang telah disesuaikan sama ketentuan tertentu. Misalnya, jika pajak terhutang tahun sebelumnya itu 120 juta, maka angsuran bulan yang berikutnya itu harus dibayar, yang harus dibayar itu 10 juta gitu. Angsuran ini tuh wajib dibayar sesuai jadwal untuk menghindari sanksi ini, karena ada sanksinya, sanksi administrasi yang berupa apa? Bunga, keterlambatan. Pada akhir tahun, jumlah angsuran yang telah dibayar itu akan dibandingkan dengan pajak terhutang. Sebenarnya, dengan pajak terhutang sebenarnya yang berdasarkan tuh SPT tahunan. Jika terdapat kekurangan, maka harus dilunasi sebagai PPh pasal 29 dan jika ada kelebihan maka dapat diklaim sebagai PPh pasal 28A. Mekanisme ini tuh membantu wajib pajak untuk mengelola kewajiban pajak dengan lebih terencana. Gitu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Sasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal daripada rekonsiliasi fiskal. Di sini ada contoh dari PT Galaxy yang mana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan spare part mesin. PT Galaxy ini merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta Barat. Berikut informasi dan data tambahan dari PT Galaxy di tahun 2019. Yang pertama itu ada dalam biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain. Di antaranya terdapat pengeluaran untuk gaji, tunjangan makan, dan THR sebesar 500 juta rupiah. Lalu ada pemberian beras kepada divisi marketing sebesar 60 juta rupiah dan tunjangan PPh pasal 21 yang mana perusahaan menerapkan perhitungan gross up dengan sebesar 20 juta rupiah. Untuk itu, di sini ditampilkan pada tabel rekonsiliasi fiskalnya, yang mana di bagian biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain ada di bagian komersil sebesar 580 juta. Tadi didapat dari 500 juta yaitu dari gaji, tunjangan, dan juga THR. Lalu ada 60 juta dari pemberian beras kepada divisi marketing dan juga 20 juta dari tunjangan PPh pasal 21. Untuk itu, di sini terdapat koreksi fiskal sebesar 60 juta, yang mana mengacu kepada
dalam biaya gaji tunjangan dan lain-lain itu terdapat pemberian beras hanya kepada divisi marketing yaitu sebesar 60 juta rupiah. Dan untuk itu disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK 03 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 2 ayat A, yang bahwasannya pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Karena pemberian tersebut hanya kepada divisi tertentu yaitu divisi marketing, bukan kepada seluruh karyawan, maka biaya tersebut harus dikoreksi, tidak bisa menjadi pengurang bagi perusahaan dari penghasilan brutonya, atau biaya tersebut itu tidak diakui secara fiskal. Lalu di sini pada LK fiskalnya ini didapat dari komersil sebesar 580 juta dikurangi koreksi fiskal dari positif sebesar 60 juta, yang mana secara fiskal diakui beban atau biaya sebesar 520 juta. Lalu selanjutnya, informasi kedua yaitu biaya jam sostek merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk iuran premi asuransi kecelakaan kerja karyawan. Pada tabel rekonsiliasi fiskal tersebut ada biaya jam sostek yang mana pada bagian komersil ini sebesar 20 juta dan tidak ada koreksi fiskal apapun, sehingga seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk iuran premi jam sostek tersebut kepada seluruh karyawan itu memang diakui secara fiskal. Maka seluruh biaya secara fiskal tetap sama seperti seluruh biaya yang ada di komersil. Lalu selanjutnya ada informasi terkait dalam biaya listrik, air, dan telepon. Terdapat biaya pulsa handphone sebesar 10 juta rupiah setahun untuk direksi. Pada tabel rekonsiliasi fiskal ditampilkan biaya listrik, air, dan telepon pada bagian komersil sebesar 30 juta rupiah tersebut, dan tadi ada informasi tambahan yaitu berupa biaya pulsa handphone 10 juta yang hanya diberikan kepada direksi. Dalam biaya listrik, air, dan telepon itu kan terdapat biaya pulsa handphone sebesar 10 juta yang setahun diberikan kepada direksi. Untuk itu, hal tersebut harus dikoreksi secara fiskal menurut acuan yang disebutkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Cap 220 PJ Tahun 2002, yang mana disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya yang dibiayakan oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu tadi terdapat informasi bahwasannya direksi diberikan biaya telepon atau handphone sebesar 10 juta, maka harus dikoreksi sebesar 50% dari biaya tersebut, yaitu 10% dikalikan 50%, yang mana hasilnya merupakan 5 juta dan ditaruh di dalam koreksi fiskal bagian positif. Lalu untuk LK fiskalnya ini didapat dari selisih komersil yang dianggap sebesar 30 juta, lalu dikurangi koreksi fiskal positifnya 5 juta. Jadi yang diakui secara fiskal hanya sebesar 25 juta. Lalu selanjutnya ada informasi dalam biaya perjalanan dinas terdapat biaya rekreasi direksi sekeluarga di daerah tempat perjalanan dinas sebesar 7 juta rupiah. Di tabel rekonsiliasi fiskal ini ditampilkan bahwasannya biaya perjalanan dinas pada bagian komersil dibiayakan sebesar 55 juta dan terdapat koreksi fiskal sebesar 7 juta rupiah. Yang mana dalam biaya perjalanan dinas tersebut kan tadi terdapat informasi bahwasannya terdapat biaya rekreasi keluarga direksi di daerah tempat perjalanan dinas sebesar 7 juta rupiah.
yang mengacu pada peraturan pasal 9 Undang-Undang PPH atau pajak penghasilan, bahwasannya menentukan besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan termasuk biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Sebab itu biaya sebesar 7 juta itu harus dikoreksi fiskal dan dimasukkan dalam koreksi positif. Lalu pada bagian LK fiskal ini tinggal dikurangkan dari biaya yang diakui secara komersil 55 juta, dikurangkan koreksi fiskal positifnya sebesar 7 juta. Didapat diakui oleh fiskal bahwasannya biaya tersebut sebesar 48 juta rupiah. Lalu selanjutnya terdapat informasi dalam biaya iklan dan promosi dengan daftar nominatif yang sebesar 25 juta rupiah. Pada tabel rekonsiliasi fiskal, di sini ditampilkan biaya iklan dan promosi diakui secara komersil sebesar 50 juta rupiah. Lalu terdapat koreksi fiskal sebesar 25 juta rupiah. Dalam biaya iklan dan promosi tersebut kan diinformasikan bahwa yang ada daftar nominatifnya tersebut itu hanya ada sebesar 25 juta rupiah. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 PMK 03 tahun 2010, tepatnya pada pasal 6 ayat 1, bahwasannya wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain, yang mana tadi disebutkan informasi bahwa yang hanya ada eh, daftar nominatifnya itu hanya sebesar 25 juta, maka yang diakui secara fiskal itu harusnya memang sebesar 25 juta saja, karena yang ada daftar nominatifnya hanya sebesar 25 juta. Sisanya sebesar 25 juta ini harus dikoreksi fiskal di bagian positif. Lalu selanjutnya ada informasi rincian untuk aktiva tetap. Penyusutan fiskal diinformasikan bahwasannya menggunakan metode garis lurus. Di sini terdapat aktiva tetap berupa mobil sedan, lalu peralatan kantor dan juga gedung. Yang mana ditampilkan dalam tabel rekonsiliasi fiskal bahwasannya biaya penyusutan yang diakui secara komersil itu sebesar 75 juta. Sesuai dengan perhitungan metode garis lurus. Dan terdapat koreksi fiskal pada bagian positif sebesar 9.375.000. Ini didapat dari penyusutan dari mobil sedan, yang mana sesuai ketentuan yang disebutkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Cap 220 PJ tahun 2002, tepatnya pada pasal 3 ayat 1, bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap pada kelompok 2, yaitu bahwasanya seperti yang tadi disampaikan pada bagian ini, mobil sedan ini terdapat jumlah unit, satu jumlah unit, lalu ada harga perolehan sebesar 200 juta, dan termasuk ke dalam kelompok aktiva tetap kelompok 2, dan dengan umur ekonomis 8 tahun, dengan tanggal pembelian 20 April 2019. Untuk penyusutannya bisa dihitung dari harga perolehannya yaitu sebesar 200 juta tadi, dibagi terlebih dahulu
dari umur ekonomisnya sebesar 8 tahun, lalu hasil tersebut dikalikan dengan persentase dari aktiva kelompok nomor 2, yaitu karena mobil sedan termasuk nomor 2, dikalikan dengan persentase sebesar 12,5%, lalu harus dikalikan 50%, sehingga didapat 9.375.000 pada koreksi fiskal positif. Sisanya yang diakui secara fiskal itu hanya sebesar 65.625.000, didapat dari yang diakui secara komersial 75 juta dikurangi yang dikoreksi fiskal positif sebesar 9.375.000. Lalu selanjutnya ada informasi dalam biaya sewa berisi sewa kantor selama 1 tahun, yaitu sebesar 22 juta rupiah, dan sewa rumah untuk direksi sebesar 30 juta rupiah. Pada tabel rekonsiliasi fiskal di sini ditampilkan biaya sewa yang diakui secara komersil yaitu sebesar 37 juta rupiah, dan ada koreksi fiskal sebesar 15 juta rupiah. Yang mana dalam biaya sewa tersebut kan ada sewa rumah untuk direksi sebesar 15 juta rupiah. Hal tersebut mengacu pada pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mana adalah menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Jadi, biaya sewa yang dikeluarkan untuk rumah bagi direksi sebesar 15 juta itu harus dikoreksi secara fiskal dan masuk ke dalam koreksi positif. Lalu sisanya bisa diakui secara fiskal sebesar 22 juta. Didapat dari komersil 37 juta dikurangi koreksi positifnya 15 juta, sehingga didapat atau diakui secara fiskal sebesar 22 juta. Lalu selanjutnya ada informasi terkait dalam biaya pemeliharaan terdiri dari biaya perbaikan kantor sebesar 5 juta rupiah, biaya keamanan dan kebersihan sebesar 1 juta rupiah, dan biaya pemeliharaan mobil sedan milik direksi sebesar 11 juta rupiah. Pada tabel rekonsiliasi fiskal di sini ditampilkan biaya pemeliharaan yang mana pada komersil diakui secara 17 juta dan ada biaya koreksi fiskal sebesar 5.500.000 rupiah. Karena dalam biaya pemeliharaan tersebut terdapat pemeliharaan mobil sedan milik direksi tadi sebesar 11 juta rupiah, maka biaya dari pemeliharaan mobil sedan tersebut harus dikoreksi positif sebesar 50%, yang mana mengacu pada keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Cap 220 PJ tahun 2002, tepatnya pada pasal 3 ayat 2, bahwa atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang tadi disebutkan besarnya biaya yang dikeluarkan adalah 11 juta, maka yang bisa diakui secara fiskal hanya sebesar 50%, maka 11 juta dikali 50% tersebut harus dikoreksi fiskal dalam koreksi positif sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, untuk sisanya yang diakui secara komersil 17 juta rupiah dan dikurangi koreksi fiskal pada bagian koreksi positif 5.500.000, sehingga yang diakui secara fiskal hanya sebesar 11.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya terdapat informasi bahwasannya biaya cadangan piutang tertagih merupakan biaya perkiraan
atas piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih perusahaan selama tahun 2019. Pada bagian biaya di sini ditampilkan eh, biaya cadangan piutang tak tertagih secara komersil diakui sebesar 10 juta rupiah, dan pada bagian koreksi fiskal positif juga terdapat 10 juta, yang mana biaya cadangan piutang tertagih itu merupakan biaya perkiraan atas piutang yang mana kemungkinan tidak dapat ditagih perusahaan selama tahun 2019. Hal tersebut mengacu pada peraturan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwasannya perusahaan yang tidak termasuk ke dalam kriteria perusahaan yang bisa memiliki cadangan kerugian piutang tersebut tidak bisa dibiayakan. Maka yang karena perusahaan ini itu merupakan perusahaan yang mana bergerak di bidang penjualan mesin spare part. Oleh karena itu, biaya cadangan piutang tak tertagih ini tidak bisa dikategorikan sebagai biaya yang dapat dimasukkan secara fiskal. Oleh karena itu harus dikoreksi seluruhnya dalam koreksi fiskal positif, yang mana dalam biaya fiskal ini terdapat nol atau biaya tidak diakui. Lalu selanjutnya terdapat informasi dalam biaya pajak dan retribusi termasuk pengeluaran untuk pajak bea materai sebesar 20 juta rupiah, SKPKB PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2016 sebesar 5 juta rupiah, dan STP denda PPh Badan 2015 sebesar 500.000 rupiah. Ditampilkan di sini biaya pajak dan retribusi, yang mana seluruh biaya tadi diakui oleh komersil sebesar 25.500.000 rupiah. Terdapat koreksi fiskal positif 5.500.000, yang mana dalam biaya pajak dan retribusi terdapat pengeluaran untuk SKPKB PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2016 sebesar 5 juta, dan STP denda PPh Badan 2015 sebesar 500.000 rupiah. Hal tersebut tidak bisa dibiayakan secara fiskal karena disebutkan pada pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yang mana dalam bentuk pajak penghasilan, dan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oleh karena itu tadi biaya seperti hanya biaya pajak bea materai yang bisa dibebankan secara fiskal, namun untuk SKPKB PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2016 dan STP denda PPh Badan 2015 tersebut tidak bisa dibiayakan secara fiskal. Oleh karena itu, total 5 juta dengan 500.000 ini harus dikoreksi secara fiskal pada bagian positif sebesar 5.500.000 rupiah, dan sisanya dari biaya yang diakui komersil sebesar 25.500.000 rupiah dikurangi dengan koreksi fiskal positif sebesar 5.500.000 rupiah, didapat biaya yang diakui secara fiskal, yaitu hanya biaya pajak materai tadi sebesar 20 juta rupiah. Lalu selanjutnya terdapat informasi bahwa biaya professional fee merupakan biaya notaris dan sudah dipotong pajak penghasilan. Di sini ditampilkan biaya professional fee sebesar 20 juta pada bagian komersil dan tidak ada koreksi sama sekali. Karena biaya professional fee ini memang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan, dan juga biaya tersebut itu sudah dipotong. Di sini diinformasikan bahwa biaya tersebut sudah dipotong pajak penghasilan, maka biaya tersebut bisa diakui secara fiskal oleh wajib pajak. Lalu selanjutnya ada informasi dalam biaya lainnya, termasuk pengeluaran iuran keanggotaan Asosiasi Pengusaha Indonesia sebesar 9 juta rupiah,
serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 6 juta rupiah. Ditampilkan pada biaya lain-lain di sini secara komersil diakui sebesar 15 juta rupiah. Dan ada koreksi fiskal sebesar 6 juta rupiah. Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran lain itu kan terdapat biaya yang mana tidak terdapat bukti pendukungnya sebesar 6 juta rupiah. Maka harus dikoreksi secara positif karena biaya tersebut itu tidak bisa dibuktikan atas biaya apa dan apakah biaya tersebut itu memang berhubungan dengan biaya yang mana terdapat unsur 3M, yaitu yang bisa diakui secara fiskal. Oleh karena itu dimasukkan dalam koreksi fiskal positif sebesar 6 juta dan yang diakui secara fiskal hanya 9 juta rupiah, yaitu biaya tadi biaya Asosiasi Pengusaha Indonesia, karena biaya iuran keanggotaan asosiasi ini termasuknya bisa diakui secara fiskal karena merupakan keanggotaan yang mana resmi dan diakui. Lalu terdapat informasi PPh Pasal 22 impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai selama tahun 2019 itu sebesar 33 juta rupiah dan selama tahun 2018 perusahaan membayar PPh Pasal 25 sebesar 50 juta. Untuk itu di sini didapat hasilnya yaitu laba bersih sebesar di bagian komersil sebesar 3 juta 43.500.000 rupiah, 3.043.500.000 rupiah, dan pada bagian fiskal didapat laba bersih sebesar 3.185.875.875.000 rupiah. Setelah didapat laba bersih secara fiskal, kita dapat menghitung di sini PPh Pasal 29 untuk tahun 2019. Nah, yang mana di sini terdapat peredaran bruto atau omsetnya didapat dari 7 miliar itu, didapat dari sini. Di bagian penjualannya yaitu sebesar 7 miliar, lalu laba bersih fiskalnya yang tadi sebesar 3 miliar 175.000 dan terdapat informasi bahwasannya perusahaan rugi pada tahun sebelumnya dan kerugian tersebut itu harus dikompensasikan di perhitungan PPh Pasal 29 tahun 2019 ini, yaitu sebesar kompensasi rugi fiskalnya itu sebesar 60 juta rupiah. Lalu penghasilan kena pajaknya itu didapat dari laba bersih fiskal yang tadi 3 miliar ini dikurangi dengan kompensasi rugi fiskal sebesar 60 juta rupiah, didapat penghasilan kena pajaknya sebesar 3.125.875.000. Lalu di sini kita menggunakan perhitungan pasal 31E yang mana karena peredaran usahanya itu melebihi 4,8 miliar namun tidak melebihi 50 miliar, maka kita menggunakan pasal 31E yang mana PKP yang mendapat fasilitas pengurang tarif itu dihitung sebesar 4,8 miliar dibagi tadi peredaran bruto atau omsetnya yaitu sekitar 7 miliar. Lalu setelah itu dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya yang tadi 3.125.875.000. Didapat hasil sebesar 2.143.457.143 rupiah. Lalu untuk PKP tidak mendapat fasilitas pengurang tarif, di bagian PKP tidak mendapatkan fasilitas pengurang tarif didapat dari yang tadi 3.125.875.000.
Rp3.125.875.000 dari penghasilan kena pajak dikurangi dari tadi yang PKP mendapat fasilitas itu kan sebesar 2 miliar. Jadi dikurangi 2.143.457.143 dan didapatkan hasil PKP untuk yang tidak mendapatkan fasilitas sebesar Rp982.417.857. Sorry. Selanjutnya untuk itu kita bisa menghitung PPh terhutangnya. Jadi yang tadi PKP mendapat fasilitas pengurang tarif itu dikalikan dengan 50% dan dikalikan lagi dengan 22%. Dan didapat hasilnya sebesar Rp235.780.286. Dan untuk PKP yang tidak mendapatkan fasilitas tadi itu dikalikan dengan tarif sebesar 22%, yang mana hasilnya terdapat Rp261.929. Lalu total dari PPh terutang itu didapat Rp451.912.214. Lalu selanjutnya tadi terdapat informasi bahwasannya kredit pajak itu yang didapat dari sini yaitu PPh pasal 22 impor yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai sebesar 33 juta tersebut ditaruh di bagian kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain di sini PPh 22 sebesar 33 juta. Dan untuk selanjutnya informasi yang selama tahun 2018 perusahaan membayar PPh pasal 25 sebesar Rp50 juta. Untuk itu ditaruh di bagian kredit pajak yang dibayar sendiri yaitu PPh 25 sebesar Rp50 juta. Total kredit pajaknya yaitu 83 juta. Dan untuk PPh kurang bayar perusahaan didapat dari total PPh terutang tadi Rp451.912.214 itu dikurangi dengan kredit pajaknya yaitu 83 juta, yang mana hasilnya yaitu Rp368.912.214 itu harus disetorkan oleh perusahaan kepada penerimaan negara, bahwasannya itu adalah PPh yang harus dibayarkan dalam setahun oleh wajib pajak. Dan untuk selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 25 untuk angsuran pajak perusahaan pada tahun 2020, yang mana di sini terdapat laba operasi fiskalnya yang tadi 3.192.875 laba operasi fiskalnya. Kenapa tidak mengambil laba bersih fiskal? Karena hitungannya terdapat pendapatan lainnya, yang mana pendapatan lainnya itu tidak bisa menjadi acuan lagi untuk perhitungan angsuran, karena sifat dari penghasilan lainnya itu kan mungkin di tahun ini kita dapat, namun untuk di tahun depannya belum tentu kita mendapatkan. Jadi untuk acuan perhitungannya itu kita mengambil dari laba operasi fiskal, bukan dari laba bersih secara fiskal. Lalu selanjutnya itu untuk PKP mendapat fasilitas pengurang tarif seperti yang tadi perhitungannya Rp4.800.000.000 itu dibagi 7 miliar yang didapat dari peredaran usahanya, lalu dikalikan dengan laba operasi fiskalnya sebesar Rp3.192.875.000. Dapat hasil PKP mendapat fasilitasnya sebesar Rp2.189.400.000. Rp2.189.400.000. Lalu untuk PKP tidak mendapat fasilitas pengurang tarifnya, yang tadi dari laba operasi fiskal sebesar Rp3.192.875.000 dikurangi PKP yang mendapat fasilitas yaitu sebesar Rp2.189.400.000. Didapat hasil Rp1.003.475.000.
Lalu untuk PPh terutang itu ini kita bisa hitung dari PKP yang mendapat fasilitas tadi hasilnya PKP mendapat fasilitas pengurang tarif dikalikan dengan 50% dikali 22% lagi. Lalu dapat hasil 240.834.000 rupiah. Lalu untuk yang kedua ini tarif 22% ini dikalikan dengan PKP tidak mendapat fasilitas pengurang tarif yaitu sebesar 1.003.475.000 didapat hasil sebesar 220.764.500 rupiah. Dengan total PPh terutang yaitu 461.598.500 rupiah. PPh pasal 25-nya ini dihitung dengan dibagikan 12 bulan karena untuk angsuran pajak tahunan itu dihitung berdasarkan setahunnya pajak yaitu 12 bulan. Maka hasil yang harus diangsur perusahaan dalam selama setiap bulannya dalam tahun 2020 yaitu 38.466.542 rupiah. Untuk materi rekonsiliasi fiskal ini saya mendapatkan dari sumber yaitu modul perpajakan yang diberikan oleh Ibu ini selaku dosen pengampu perpajakan pada tatap bukan tatap muka tapi pertemuan ke-12 lalu saya mendapatkan informasi dari Ortax, website of Ortax, lalu website Klik Pajak dan juga pajak.io. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai rekonsiliasi fiskal. Kurang dan lebihnya mohon maaf.